khairu ummah itu memiliki ciri. Segala sesuatu itu bisa dikenal dari ciri dan tanda-tandanya. Garam itu bisa dikenali dari cirinya yang berwarna putih, bentuknya kristal, dan rasanya asin. Itu garam. Sementara gula itu putih, warnanya sama seperti garam, tapi kemudian kristal juga sama, tapi rasanya manis. Garam dan gula pasir itu dibedakan dari ciri tadi yang asin dengan manis. Begitu juga khairu ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Berjumpa kembali dengan saya di Ahsas Channel dalam rangka mengkaji pesan-pesan suci dari ilahi Rabbi dan arahan-arahan dan serta taujih dari Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji surat Al-Imran ayat 110, di mana dinyatakan bahwa A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Para ulama mempertanyakan atau berbeda pendapat tentang ayat ini. Meskipun tahu bahwa ayat ini turun kepada para sahabat Rasulullah SAW di zamannya, yang diterjemahkan kurang lebih, engkau adalah, wahai umat Nabi Muhammad, engkau adalah sebaik-baik umat yang wujud yang ada di muka bumi ini, yang dizohirkan, yang dikeluarkan untuk memberi manfaat kepada manusia. Begitu kurang lebih. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan tentang ayat ini. Apakah ayat ini hanya ditujukan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni radhiyallahu anhu? Dari sini dapat kita lihat sesungguhnya kalau kita merujuk kepada teks, kepada ayat yang dikemukakan, maka menarik sekali bahwa ciri khairu ummah yang dikemukakan di dalam ayat ini, yang pertama kali itu justru bukan beriman dulu, tetapi tu'minuna billah itu di belakang. Di depannya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu memerintahkan kepada hal yang dianggap baik sesuai dengan syar'an, kemudian akalan, secara akal, dan berdasarkan syariat. Jika itu adalah ma'ruf, jadi arafa, jadi urifa, yang disebut ma'ruf, urifa hasan wa khair, dikenal sebagai sesuatu yang baik menurut agama, ya, menurut logika tadi, kemudian juga menurut syariat, baik seperti itu. Ciri yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari sesuatu yang diingkari. Kenapa diingkari? Karena itu buruk berdasarkan syariat maupun berdasarkan akal, ya. Jadi berdasarkan akal buruk, berdasarkan syariat juga buruk, ya. Maka oleh sebab itu keburukan mungkar itu adalah sesuatu yang diingkari karena keburukannya itu berdasarkan tadi. Yang ketiga adalah tu'minuna billah, kalian senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat ridwanullah alaihim, karena mereka berbeda pendapat, berselisih dengan ahli kitab dari kalangan Yahudi, ya, bahwa kata orang-orang Yahudi bahwa kami adalah yang terbaik, nabi kami terbaik, agama kami terbaik. Maka turun ayat ini. Kata Nabi, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, maka di ayat berikutnya, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, kan begitu. Nah, oke, bahwa ciri-ciri itu semuanya terdapat di dalam karakteristik para sahabat. Bagi para sahabat mau dibolak-balik juga nggak apa-apa. Maksudnya, kalaupun ayatnya diawali dengan tu'minuna billah,
wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tetap syarat itu oleh para sahabat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar juga bahwa itu telah terpenuhi. Tapi yang menarik sekali lagi, redaksinya didahulukan adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalimat kalian senantiasa beriman kepada Allah. Untuk Quran di mushaf ini yang diturunkan, Allah menurunkan ayat itu justru tu'minuna billah itu terakhir. Kalau mau merenung sejenak, karena sudah menjadi bukti argumentasi yang tidak bisa dibantah bahwa penilaian bangsa terbaik, umat terbaik justru dilihat dari bagaimana mereka begitu peduli saling mengingatkan, ya, dalam hal ini saling memerintahkan kepada sesuatu yang baik. Hendaknya kamu mengikuti aturan lalu lintas yang telah ada, itu perintah kepada ma'ruf berdasarkan kondisi, ya, berdasarkan kebiasaan pada saat itu, aturan yang berlaku. Menurut syariat juga begitu. Kamu nggak boleh nerobos lampu merah. Sekali lagi, ini seakan-akan tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Tetapi ini adalah kesepakatan antara manusia. Bagaimana di satu daerah itu bersepakat terhadap sebuah aturan, maka umat Islam harus memenuhinya. Sebagaimana dikemukakan nanti setelah ini, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 112. Yaitu hablum minallah, hablum minan nas. Nah, terhadap hablum minan nas ini, maka ta'muruna bil ma'ruf, sebagaimana tadi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, wa tanhauna 'anil munkar juga, tapi itu akan berdampak kepada masyarakat. Ya, tetapi sekali lagi ikhwan, karena tadi belum terjawab, kenapa tu'minuna diakhirkan? Dapat digali dan dipahami karena manusia tidak menilai dari sisi keimanannya, bahwa ia menjadi masyarakat terbaik atau masyarakat tidak terbaik, itu keimanannya belakangan. Bahkan ada di antara kita umat Islam yang menilai negara-negara barat yang tidak bersesuaian, maksudnya tidak menegakkan secara tekstual Quran dan Sunnah, bahkan kita menilainya mereka sebagai bangsa yang baik, bangsa yang maju. Lihat negara ini, dia tertib. Negara ini begitu rakyatnya kepada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahnya. Padahal mereka sekali lagi tidak menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai penomban hidup mereka. Tapi kita pun memberikan penilaian baik sebagai bangsa yang baik kepada negara-negara atau komunitas-komunitas yang mengaplikasikan kebenaran tadi. Maka sekali lagi, kalau para sahabat, meskipun tu'minuna billah di depan, di belakang, syaratnya itu dalam Quran dijelaskannya, misalnya tu'minuna billah didahulukan, tetap saja para sahabat itu dinilai sebagai khairul ummah. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada hal-hal baik dan mencegah dari hal-hal yang diingkari keburukannya, itu telah dilakukan oleh para sahabat. Sehingga dengan dibanding lagi dengan sama-sama orang beriman, sesama manusia, umat manusia pada umumnya, tetap saja para sahabat Nabi SAW ini ridwanullahi alaihim, mereka tetap sebagai umat yang terbaik. Kekurangan kita sekarang di zaman ini adalah kita sudah tidak membiasakan saling mengingatkan di antara umat manusia, di antara anak bangsa, di antara umat manusia ini terhadap sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, baik secara universal, secara syar'an, secara syariat maupun secara asasi manusia. Dan kita tidak mencegah dari segala sesuatu yang dianggap buruk, yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan manusia, dengan hak asasi manusia maupun dengan yang lainnya. Nah, itu sudah sedikit sekali kita melihatnya. Padahal sekali lagi, ketika kita ingin sama dengan para sahabat sebagai umat terbaik, maka syarat-syarat itu harus dipenuhi. Maka oleh sebab itu, ikhwatul iman, hendaknya kita harus memahami bahwa kalau kita hanya mengkaji secara tekstual saja, secara keilmuan saja, mari kita sekarang praktekkan ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, saling mengingatkan. Bukan hanya tugas, ya, polisi bukan hanya tugas
TNI, atau siapapun, maka itu adalah kewajiban kita masyarakat untuk saling mengingatkan. Mengingatkan atas peraturan yang telah disepakati, yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan hak asasi manusia, yang sesuai dengan akal manusia. Dan kita mencegah dari sesuatu yang buruk, buruk menurut agama, buruk atau menurut syariat, buruk menurut manusia, buruk menurut hak asasi manusia, buruk menurut yang lainnya. Maka oleh sebab itu, Islam akan siap berdiskusi, Islam akan siap menjawab persoalan-persoalan tadi. Maka baru ketika ini dilaksanakan sebagai umat yang peduli kepada lingkungannya, kepada keadaannya, apalagi ditekankan sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Al-Quran, iman kepada Nabi Muhammad SAW, iman kepada hari akhir, maka kita akan kembali menjadi bangsa terbaik, menjadi umat terbaik. Inilah catatan yang harus kita pahami. Maka mari kita saling mengingatkan, saling bergandeng tangan dengan positive thinking, dengan berniat semuanya adalah perbaikan. Ya tentu semuanya dikompromikan antara aturan satu dengan aturan yang lainnya, sehingga tidak ada kontradiksi, tidak ada kontraproduksi ya di dalam pelaksanaannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah masuk beberapa pertanyaan yang perlu dibahas. Di antaranya pertama, Ustaz, jadi kesimpulannya umat terbaik itu para sahabat Nabi saja? Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang diuraikan pada sesi uraian tadi, bahwa umat terbaik atau khairu ummah itu memiliki ciri. Segala sesuatu itu bisa dikenal dari ciri dan tanda-tandanya. Garam itu bisa dikenali dari cirinya yang berwarna putih, bentuknya kristal, dan rasanya asin. Itu garam. Sementara gula itu putih, warnanya sama seperti garam, tapi kemudian kristal juga sama, tapi rasanya manis. Garam dan gula pasir itu dibedakan dari ciri tadi yang asin dengan manis. Begitu juga khairu ummah. Khairu ummah punya ciri. Kalau cirinya tidak ada, maka tadi tidak bisa dikatakan sebaik-baik umat. Cirinya apa? Yang pertama adalah tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, atau tiga unsur tadi. Bisa tu'minuna billah artinya diuraikannya bisa iman dulu kepada Allah, senantiasa beriman kepada Allah. Kenapa kalimatnya senantiasa? Karena ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu bermakna senantiasa. Senantiasa beriman kepada Allah, atau kalau dimulai dengan redaksi ayatnya adalah senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan senantiasa mencegah dari keburukan, dari kemungkaran, dan senantiasa mereka khairumah itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika ciri-ciri ini ada pada seseorang atau pada sebuah komunitas, maka mereka adalah khairu ummah. Siapapun mereka, baik itu para sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, atau orang-orang yang hidup jauh setelah Nabi SAW. Kalau dia iman kepada Allah, kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dia nabil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, kepada yang ma'ruf, dikenal baiknya, dan mencegah dari kemungkaran, maka mereka adalah khairu ummah. Ini yang paling penting. Lalu pertanyaannya berikutnya, adakah itu syarat-syarat seperti tadi ada pada diri kita hari ini? Ada pada komunitas kita hari ini? Kalau tidak ada, berarti kita belum menjadi khairu ummah. Itu ya tuh. Yang kedua, Ustaz, mengapa ada muslim yang memuji kebaikan negara-negara non-muslim yang tak menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sumber hukumnya? Ikhwan, sebagaimana juga dijelaskan, bahwa orang melihat sebaik-baik umat, sebaik-baik bangsa, itu apa yang mereka bisa lihat, yang nampak. Kalau mereka memerintahkan kepada kebaikan, memerintahkan untuk senantiasa taat aturan, untuk senantiasa peduli kepada sesama bangsanya, gitu kan? Kemudian mencegah kepada kemungkaran. Yang saya maksudkan kemungkaran adalah segala sesuatu yang mengantarkan kepada kebinasaan, ya, mencegah untuk tidak egois,
mencegah untuk tidak menipu orang lain, mencegah untuk tidak mengkhianati bangsanya. Nah, ini adalah yang terlihat. Adapun keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya itu tidak terlihat. Ya, maka bisa jadi mereka orang-orang non-muslim itu yang tidak menjadikan Quran, tidak menjadikan hadis sebagai rujukan hukumnya, tapi dari sisi physically yang terlihat bahwa dia bisa hidup dengan tertib, dengan aturan-aturan yang mereka sepakati, mereka komitmen, konsisten, disiplin, maka kemudian orang menganggap mereka adalah bangsa terbaik. Itu alasannya mengapa ada orang, ada negara atau ada komunitas yang bukan muslim tapi oleh orang kita sendiri, oleh orang muslim disebut sebagai orang atau sebagai umat terbaik. Kita meskipun beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tapi kalau kita tidak peduli kepada penyimpangan-penyimpangan, kepada kezoliman-kezoliman, sehingga kita tidak melakukan amar ma'ruf, tidak melakukan memerintahkan kepada yang baik, dan tidak mencegah dari kemungkaran, maka iman kita masih dipertanyakan. Kata Ustaz Said Qutb di dalam fi Zilal Al-Qur'annya, kekuatan umat Islam itu ada dua. Pertama kekuatan akidah, kedua kekuatan jamaah. Umat Islam dianggap tidak ada kalau cuma akidahnya saja kuat. Sementara mereka tidak ada ukhuwah dan jamaah. Tidak ada ukhuwah, tidak ada kerekatan untuk bisa melakukan amar nahi mungkar itu. Ini harus dipahami, tidak bisa jalan sendiri. Maka argumentasinya harus kuat, argumentasinya harus begitu bisa dipegang oleh manusia. Maka orang-orang alimlah yang harus memimpin itu. Oh ini bid'ah dhalalah, oh ini bid'ah biasa, bahkan bid'ah hasanah. Oh ini adalah haram, oh ini makruh, oh ini boleh, oh ini mubah, ini haram, ini. Itu orang berilmu yang tahunya. Maka kalau bukan orang berilmu yang memimpinnya, maka yang ada adalah fitnah. Ini harus dipahami, ya. Maka oleh sebab itu harus terpimpin umat Islam itu, harus mau dipimpin oleh orang-orang tadi yang mengetahui tentang hukum tadi, sehingga mereka tidak serampangan, tidak asal benci kepada kelompok orang lain kemudian dibubarkan, kemudian diserang, kemudian tidak sepantasnya umat Nabi Muhammad sesama mereka melakukan yang demikian itu. Mestinya mereka berdasarkan ajaran Quran itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tidak boleh untuk saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu jelas semua orang tahu. Kita semua tahu, tinggal kita mencoba mohon pertolongan Allah, kita bangun ta'awun ini sesama umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, Ustadz, jadi umat Nabi Muhammad yang telah beriman itu bukan umat terbaik. Sekali lagi, tidak semua orang yang mengaku umat Nabi Muhammad kemudian bersyahadat, ya, kemudian dia dianggap umat terbaik. Tidak. Karena tadi umat terbaik itu ada syarat, ada gambarannya, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini harus dipahami umat. Harus pengikatnya itu. Meskipun kita teriak bahwa saya mukmin, bahwa saya telah bersyahadat, tapi tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sekali lagi mereka bukanlah umat terbaik. Karena umat terbaik cirinya itu, gula tidak disebut gula kalau rasa manisnya tidak ada. Garam meskipun warnanya putih, bentuknya kristal, tapi rasa asinnya tidak ada, maka itu bukan garam. Ini bukan gula pasir, ini bukan garam, tapi itu adalah urea. Kalau rasanya tidak manis, tidak asin, tapi pahit. Nah ini begitu juga umat Nabi Muhammad SAW, meskipun sudah bersyahadat tapi tidak memenuhi syarat sebagai khairul ummah tadi. Kalau khairul ummah itu bukan gelar yang gratis, disematkan di dada umat Nabi khairul ummah, ya. Nah ini perselisihan para ulama sejak awal itu di situ. Apakah hanya para sahabat, apakah umat Nabi Muhammad secara keseluruhan, atau siapapun umat Nabi Muhammad yang menyerupai karakter seperti para sahabat yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, maka mereka adalah khairul ummah. Jadi bisa dipahami, ya, meskipun dia sudah bersyahadat, kalau tidak seperti itu berarti bukan khairul ummah.
Tapi kalau kemudian dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, artinya beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian ia memerintahkan kebaikan dan mencegah dari keburukan, maka mereka adalah khairu ummah. Ustaz, amar ma'ruf nahi mungkar yang bagaimana supaya tidak ada resistensi dari orang-orang yang zalim. Mulailah dengan iqra, baca. Data-datanya kita data. Kumpulkan data-datanya, mana strategi yang tepat. Tapi saya ingin sampaikan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar senantiasa ada resistensi dari orang-orang zalim. Itu harus dipahami dulu. Tidak ada para nabi yang berdakwah kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian oleh umatnya yang zalim diterima langsung. Ada proses penolakan, ada proses pergulatan baik itu hujah maupun fisik. Itu harus dipahami. Tapi kita tetap memilih uslub, cara atau metode yang bagaimana yang dianggap nanti pas untuk dikemukakan, misalnya untuk di lingkungan kita di Indonesia yang menyukai lemah lembut, ya, maka yang ada adalah adaptasi, penyesuaian. Kalau di Timur Tengah, seperti itu karena orangnya keras-keras. Di Indonesia juga ada yang keras-keras, yang tidak suka dengan yang lembek-lembek seperti kita di Pulau Jawa. Jadi macam-macam, dibaca, iqra dulu. Pahami dulu saat datanya seperti apa. Nanti ambil langkah apa yang dianggap tepat, meskipun kita telah menelitinya, mencari usul yang tepat, kadang tadi resistensi yang keras itu akan kita terima. Jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tahu dulu, harus sadar dulu bahwa mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang zalim, yang tidak menyukai terbentangnya kedamaian, terbentangnya syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Mereka inginnya adalah mengambil keuntungan dari setiap peristiwa-peristiwa, keuntungan duniawi. Adapun para dai, para mubalik itu mengambil kebaikan, berharap kepada Allah agar diberikan oleh Allah kebaikan serta kemuliaan. Kemudian yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas besar. Tapi bukankah kita punya kemampuan terbatas? Al-jawabu na'am. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu tugasnya besar, tetapi kita punya qudrah al-juz'iyah, kemampuan yang terbatas, yang parsial. Ya, maka oleh sebab itu umat Islam tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar seorang diri. Keterbatasan muslim digabung sehingga menjadi satu kekuatan. Satu lidi agak sulit untuk membersihkan dedaunan. Tapi lidi yang dikumpulkan, diikat dengan satu ikatan, kemudian dia bukan hanya mampu membersihkan kotoran berupa dedaunan, bahkan kotoran-kotoran lain pun bisa dia bersihkan. Inilah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu kan sebenarnya di surat Al-Imran 110. Di sebelumnya di ayat 102-103, selain kekuatan ketakwaan, ada kekuatan tadi ukhuwah dan jamaah. Kita harus berjamaah, jamaah itu nyatu tadi. Karena nyatu satu kekuatan yang terbatas. Kita ini masing-masing memiliki tadi qudrah juz'iyah tadi, parsial tadi. Ketika digabung menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Justru ini sering dipakai oleh orang-orang yang tidak iman kepada Quran, yang tidak iman kepada Rasulullah SAW. Mereka bersatu padu. Mereka menghancurkan Irak dengan berjamaah. Mereka menghancurkan ini dan itu dengan berjamaah. Sementara umat Islam di mana-mana diadu domba. Ini harus kita pahami. Bahwa adu domba dengan sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang furu'iyah, hendaknya kita harus tahu bahwa itu adalah mostrep, itu adalah perangkap tikus. Maka oleh sebab itu kedewasaan umat Islam sangat dituntut untuk bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran, menyampaikan kedamaian-kedamaian, menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang diperintahkan kepada Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin bisa kita teruskan sampai seterusnya, bahkan sampai kiamat itu terjadi. Kita selalu berusaha membawa kedamaian, membawa agar supaya manusia hidup bahagia, bukan hanya hidup bahagia di dunia ini saja, tetapi juga nanti sampai di akhirat. Atau bukan hanya bercita-cita untuk hidup di akhirat saja, bahkan di dunia pun hendaknya kita hidup bahagia.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan kekuatan kepada kita, menyatukan hati-hati kita sehingga kita sebagai umat yang bersatu memiliki hati yang lembut untuk saling menyatu, menyebarkan kedamaian, menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, meneruskan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat dikemukakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.